Halo, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Perkenalkan nama saya Van Robert Dino Simanjuntak. Di sini saya ingin mewawancarai mengenai penggunaan Spotify. Silakan memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari Tito. Halo, kenalkan nama saya Tito Rahmat Fauzi. Saya sedang berkuliah di Universitas Telkom di Bandung, semester 7. Iya, lanjut. Boleh Rehan. Kenalkan nama saya Muhammad Ryan Fajar Pramuditya, berasal dari Fakultas Teknik Elektro, dari S1 Teknik Fisika, dari semester 7. Silakan lanjut ke Ricci. Baik, perkenalkan nama saya Ricci Farantino, biasa dipanggil Ricci. Saya merupakan lulusan baru dari Telkom University dari jurusan S1 Teknik Industri angkatan 2020. Oke, terima kasih. Oke, jadi di sini saya mulai bertanya ya. Untuk yang pertanyaan pertama, kira-kira sudah menggunakan Spotify berapa lama sih? Dimulai dari Tito, boleh dijawab. Kalau saya menggunakan Spotify kurang lebih 3 tahun dari sejak saya lulus SMA. Oh iya, baik. Boleh Rehan. Kalau dari saya tuh dari SMP kelas 3 ya, kemungkinan tuh udah 7 atau 6 tahunan lah menggunakan Spotify. Oke, boleh dilanjut dengan Ricci. Oke, dari saya sendiri, saya sudah menggunakan Spotify dari kelas SMA kelas 2, yang dimana saya baru mengenal aplikasi tersebut dari teman saya. Oke, saya lanjutin ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah menggunakan Spotify saja atau menggunakan aplikasi musik lainnya? Boleh dimulai dari Tito. Ya, hanya menggunakan Spotify saja untuk mendengarkan musik. Oke, boleh dilanjut ke Rehan. Untuk saya hanya menggunakan Spotify saja untuk selama penggunaan pendengaran musik selama ini ya. Oke, boleh dilanjut Ricci. Kalau dari saya menggunakan Spotify dan YouTube Musik untuk mendengarkan musik, apapun jenis lagunya, saya menyesuaikan dengan mood yang apa yang saya gunakan. Oke, saya lanjut lagi ya. Kira-kira bagaimana nih pengalaman kalian secara umum dalam menggunakan Spotify untuk mendengarkan musik atau podcast? Boleh dimulai dari Tito. Untuk pengalaman saya sendiri, menggunakan Spotify sendiri itu sangat memuaskan ya dengan adanya rekomendasi musik dan bisa menemani saya mengerjakan tugas. Oke, bisa dilanjut Rehan. Untuk saya sendiri dari pengalaman penggunaan Spotify selama ini, menurut saya cukup puas ya dari untuk mendengar musik selama dalam perjalanan, makan ataupun isi waktu luang atau quality time bersama teman-teman itu ya. Oke, boleh dilanjut Ricci. Saya menggunakan Spotify ini menurut saya sangat memuaskan juga, dan dari pengalaman saya sendiri pun saya menggunakan Spotify ini untuk mengisi waktu, baik dalam keadaan sunyi ataupun ya mengisi suasana hati dan memperbaiki mood dalam aktivitas sehari-hari. Tidak hanya itu, saya juga menggunakan Spotify untuk mendengar musik dalam perjalanan dekat ataupun dalam perjalanan jauh menggunakan headset ataupun secara langsung, dan menggunakan Spotify ini untuk nongkrong bersama teman-teman juga. Oke, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa fitur Spotify yang menurut kalian paling sering digunakan atau paling menarik perhatian? Boleh dimulai dari Tito. Yang sering digunakan dan menurut saya tertarik yaitu fitur playlist ya, supaya bisa mengatur lagu sesuai selera saya dan mendengarkan musik itu saja. Oke, boleh dilanjut Rehan. Kalau dari saya itu dari fitur penerjemahan lirik ya ada pengeksporan playlist kita ke musik stories Instagram itu juga sekarang baru-baru bisa dan saya baru tahu juga. Jadi kita gampang untuk pengaplikasiannya kalau kita tidak tahu apa yang kita ingin masukkan ke stories Instagram kita lagunya itu. Oke, boleh dilanjut Ricci.
Menurut saya fitur yang bagus untuk Spotify ini banyak yang bisa dimanfaatkan, seperti seperti playlist yang bisa kita dengarkan, ataupun itu secara podcast yang mungkin bisa menambah ilmu dan pengetahuan serta wawasan kita, dan eh, fitur yang dimana kita bisa berbagi, share playlist yang kita biasa dengarkan untuk teman-teman, yang mungkin kita juga pun sebagai pengguna baru kita bisa merasakan gitu. Kita juga bisa merasakan eh, fitur share ini sehingga kita bisa menggambarkan mood sesuai yang kita inginkan. Contohnya misalnya jika kita ingin mengerjakan tugas, mungkin kita bisa mendengarkan lagu santai, atau mungkin ada juga teman-teman atau orang lain yang dia bisa santai apabila dia mendengarkan lagu metal ataupun lagu rock, ya seperti genre rock ataupun ya metal-metalik, seperti enggak yang tidak memuaskan lah menurut saya. Kalau saya sendiri pun bisa mengatur juga mulai dari genre keinginan saya, ataupun bisa juga share pada teman-teman, seperti itu kurang lebihnya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saat menggunakan Spotify, apakah ada fitur tertentu yang menurut kalian bisa dibuat lebih mudah diakses atau lebih menarik? Bisa dimulai dari Tito. Untuk fitur yang tertentu yang menurut saya mudah diakses itu ya fitur playlist yang dibuat Spotify itu, karena bisa memilih lagu yang selera saya gitu, mengatur. Oke, bisa dilanjutkan ke Rehan. Untuk fitur yang menarik ya, mungkin dari share play ya, kita misalkan kita lagi berkumpul dengan teman, itu untuk satu device Bluetooth, kita bisa saling mengganti lagu dengan device handphone atau komputer yang berbeda dalam satu Bluetooth audio. Oke, bisa dilanjutkan ke Ricci. Oke, dari saya pun fitur yang sangat berguna ya, untuk Spotify ini, seperti bisa mendengarkan apapun, kayak seperti kita ingin mendengarkan podcast, ingin mendengarkan cerita horor, cerita apapun itu, kita bisa mendengarkannya secara gratis ataupun secara berbayar. Dan itu pun fitur fitur tersebut itu sangat membantu buat saya untuk menambah wawasan serta pengalaman, untuk menambah ingatan dalam dunia permusikan. Oke, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kalian bagaimana Spotify lebih bisa mendukung kebutuhan pengguna yang beragam seperti komunitas disabilitas atau kelompok usia tertentu? Boleh dimulai dari Tito. Untuk menurut saya, untuk dukungan komunitas disabilitas ataupun kelompok usia bisa menggunakan fitur atau mode teks yang dioptimalkan, kontrol suara, dan deskripsi, dan genre, dan membantu pengguna komunitas tersebut. Oke, bisa dilanjutkan ke Rehan. Seperti yang dibilang tadi oleh Tito, termasuk genre musik dalam usia atau pengguna disabilitas, ada juga beragam dari podcast atau cerita-cerita yang menarik yang berada di aplikasi Spotify tersebut. Oke, boleh dilanjutkan ke Ricci. Oke, menurut saya untuk pengalaman yang bisa digunakan untuk kaum disabilitas ataupun yang lainnya, itu mungkin dari saya, dari Spotify tersebut harus menambahkan fitur yang namanya tuh video singkat, yang dimana video singkatnya itu tidak seperti YouTube pada lainnya, cuman untuk kaum yang tidak, mohon maaf, yang tidak bisa mendengar ataupun tuna tuna pendengaran lah gitu, jadi bisa tergambarkan lah ekspresi ekspresi dari pendengar musik tersebut. Itu sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah menurut kalian Spotify itu cukup inovatif dalam memberikan pengalaman mendengarkan yang baru dan berbeda,
Jika belum, kira-kira inovasi seperti apa sih yang Anda harapkan? Boleh dimulai dari Tito. Maaf, Tito, mic-nya belum di... Menurut saya Spotify ini sudah inovatif ya dalam memberikan pengalaman mendengarkan musik yang berbeda ataupun podcast, dan fitur seperti Discover Weekly dan Daily Mix bisa menawarkan rekomendasi personal berdasarkan preferensi pengguna. Itu saja sih. Oke, kalau untuk saudara Rehan, Menurut saya eh, inovatif sekali ya dari fitur berkendara, autoplay, share play. Untuk inovasi ke depannya, semoga Spotify ini lebih maju dan lebih berkembang lagi mengikuti zaman. Apalagi kita udah terjemus ke zaman-zaman yang serba AI. Itu sih. oke, untuk selanjutnya boleh dijawab, Ricci. Oke, untuk dari saya sendiri, fitur yang digunakan untuk Spotify ini sudah cukup inovatif. Namun, dari saya sendiri pribadi, beberapa yang perlu saya tambahkan, terutama untuk fitur eh, kaum mendang-mending ya, kaum yang tidak mempunyai budget tapi ingin mendengarkan musik, mungkin dari Spotify tersebut bisa menggunakan fitur skip iklan gitu, seperti YouTube yang pada lainnya gitu. Itu sih menurut saya fitur yang harus ditambahkan. Hanya saran untuk mendengar, untuk kaum apa, untuk pengalaman mendengarkan musik gitu. Oke, terima kasih jawabannya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Anda Spotify bisa membantu penggunanya untuk menemukan musik atau konten yang benar-benar sesuai dengan preferensi mereka, bahkan untuk hal-hal yang mungkin belum pernah mereka dengarkan sebelumnya? Boleh dijawab, Tito? Ya, menurut saya Spotify ini memiliki potensi besar untuk membantu penggunanya untuk menemukan musik atau konten yang benar-benar sesuai dengan preferensi mereka, bahkan untuk hal yang baru belum pernah mereka dengarkan sebelumnya. Salah satunya yaitu algoritma rekomendasi berbasis AI yang menganalisis riwayat mendengarkan, preferensi, genre, artis favorit, hingga pola waktu mendengarkan. Oke, bisa dilanjutkan, Rehan. Menurut saya itu menjadi pengalaman yang baru ya bagi pengguna yang mungkin musiknya itu aja ya. Mungkin dari contohnya dia berdasarkan musik rock saja, tapi tiba-tiba playlist itu kan bisa diacak ya. Dan Spotify ini memberikan hal yang baru dan pengalaman baru ke pengguna mereka yang hanya bertahan di genre musik itu aja. Oke, bisa dilanjutkan, Ricci. Oke, kalau dari saya sendiri pun mungkin dari Spotify kan sudah ada beberapa fitur yang biasa untuk didengarkan secara pribadi ataupun yang secara populer sudah sering didengar gitu. Jadi kalau menurut saya dari Spotify ini harus menyesuaikan pengalaman pengguna, tren apa, lagu apa yang bagus untuk didengar. Kayak misalnya lebih sering didengar, maksudnya kayak mungkin pengguna lain tuh mendengarkan lagu ini, pendengar ini mendengarkan lagu ini. Jadi data tersebut dikumpulkan sehingga muncullah istilahnya tuh kayak musik yang paling sering didengar saat ini ataupun setiap hari, setiap hari melakukan pembaruan dari Spotify tersebut. Oke, terima kasih atas jawabannya, Ricci. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, fitur seperti Wrap pastinya udah populer banget nih di kalian. Kira-kira menurut kalian, apakah fitur seperti Wrap itu bisa dikembangkan agar lebih interaktif atau lebih relevan dengan kebutuhan pengguna di berbagai wilayah? Boleh dijawab oleh Tito dulu. Ya, untuk fitur Rapid ini sendiri dapat disesuaikan dengan budaya lokal, misalnya dengan memasukkan rekomendasi playlist yang mencerminkan tren musik di wilayah tertentu, atau menampilkan statistik yang relevan dengan komunitas pengguna setempat. Spotify ini bisa menyertakan wawasan tambah. Boleh dilanjutkan, Rehan? Untuk fitur Rapid ini, jadi kita tuh kayak
mengumpulkan, jadi Spotify ini kayak mengumpulkan musik-musik dari rating-rating tertinggi, misal dari daerah Jakarta atau negara Amerika, Indonesia. Jadi pengguna lama Spotify, pengguna baru merasa kayak gimana ya, merasa tertarik atau penasaran untuk mendengar musik Barat, Timur. Itu menjadi hal yang menarik sih buat kita pengguna Spotify. Oke, boleh dilanjutkan Richie. Oke, dari menurut saya fitur web ini sangat berguna ya. Sangat berguna apalagi untuk orang yang mendengarkan baru pertama kali, baru pertama kali menggunakan aplikasi Spotify tersebut. Saya setuju sama dengan pendapat itu tadi. Jadi kayak dari Spotify tersebut harus uh, terus beberapa data di wilayah-wilayah tertentu seperti saya lagu-lagu tradisional apa tahu keinginan dari pendengar tersebut. Oke, terima kasih atas jawaban dari Rizky. Eh, saya juga yang bertanya nih, jika kalian memiliki kesempatan untuk memberi masukan langsung kepada tim pengembang Spotify, perubahan atau fitur apa yang menurut kalian itu perlu banget untuk ditambahin untuk membuat aplikasi ini lebih unggul? Boleh dimulai dari Tito. Menurut saya untuk saat ini pengembangan dari Spotify sendiri sudah cukup bagus ya. Dan untuk saat ini belum perlu ada tambahan lagi. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan, Rehan. Untuk itu, mungkin saya akan bilang ke mereka atau karyawan-karyawan Spotify menambahkan fitur-fitur AI seperti sekarang. Jadi kita memerlukan AI yang untuk otomatis tanpa kita suruh atau tanpa kita sadari, dia tahu apa yang akan kita cari sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Oke, boleh dilanjutkan, Richie. Oke, dari saya sendiri mungkin dari Spotify harus memberikan fitur skip iklan untuk kaum yang gratisan dan itu pun jika ingin berbayar mungkin agak lebih diberikan promo-promo tertentu gitu seperti hari-hari nasional ataupun hari-hari libur lainnya gitu dari saya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kalian bagaimana Spotify bisa terus beradaptasi dengan tren teknologi dan kebutuhan penggunanya di masa depan nih? Boleh dijawab, Tito. Ya, untuk menurut saya Spotify ini dapat memperkuat aspek sosial dengan fitur seperti real-time listening parties, grup musik berbasis minat, atau gamifikasi seperti tantangan mendengarkan bisa meningkatkan keterlibatan pengguna, kolaborasi dengan media sosial untuk berbagi aktivitas Spotify. Oke, terima kasih. Boleh dilanjutkan, Rehan? Menurut saya itu Spotify lebih banyak berkembang untuk masa depan, terutama dari kolaborasi, jangan dari artis saja, mungkin dari persatuan dari kayak UNICEF, lembaga-lembaga alam atau yang lain, tapi memunculkan playlist-playlist yang menurut mereka ini cocok untuk didengar oleh pengguna lainnya. Oke, bisa dilanjutkan, Richie? Oke, kalau dari saya mungkin dari Spotify harus menggunakan teknologi AI yang berdasarkan preferensi pengguna itu tersebut dan fitur yang bisa untuk bersaing dengan platform-platform lainnya. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, sebagai pengguna, apa sih hal terpenting yang membuat kalian itu tetap setia menggunakan Spotify dibanding platform lain? Boleh dijawab, Tito. Ini sangat pentingnya menurut saya karena Spotify ini lebih praktis digunakan dan jika premium dapat mendownload lagu jadi bisa mendengarkan lagu secara offline itu sih. Oke, terima kasih. Boleh dilanjutkan, Rehan?
Menurut saya pengguna Spotify ya, itu tuh kita bisa dari saya kita bisa berbarengan dalam satu playlist, kita berkolaborasi dengan dua orang, entah itu pasangan kita, saudara kita, teman kita, ataupun keluarga kita. Dan ada pun fitur premium yang menyediakan paket family, jadi dalam satu paket itu kita bisa premium dalam satu keluarga. Dan fitur berkendara yang sangat, menurut saya itu sangat memuaskan ya, sangat bagus ya. Jadi kita tidak bisa memilih lagu tanpa kita meng-cancel atau apa ya, meng tag dari pencarian kita sendiri gitu. Oke, terima kasih. Boleh dilanjutkan, Ricci? Oke, kalau dari saya sendiri, saya memang menggunakan Spotify ini dikarenakan pertama simple untuk digunakan dan sangat mudah untuk diakses, serta adanya fitur-fitur yang sangat membantu saya dalam melakukan sesuatu. Oke, Sudah. terima kasih. Oke, jadi sekian saja ya untuk pertanyaan saya mengenai Spotify. Terima kasih juga nih buat teman-teman udah meluangkan waktunya nih. Oke, terima kasih teman-teman. Sama Kak Evan. Oke, Pak.